Penggugat ijazah palsu Jokowi ternyata pernah jadi anggota PA 212 dan tahanan Barreskrim. Egy Sujana juga terseret. Kelakuan trio ribet ini sudah bisa kita tebak sebenarnya. Ya apalagi kalau bukan karena kebodohannya. Sugi Nur, Bambang Tri, bisa saja mereka kembali makan nasi cadong. Sementara Egy, ya seperti biasa ya, kan keluar masuk TV debat dengan para narasumber yang lain dengan gaya yang masih sama. Kacamata hitam. Ijazahnya Pak Jokowi yang kembali digoreng melalui atau meminjam tangan dan mulutnya Bambang Tri ini, menurut saya hanyalah sebuah pemicu saja, pemantik yang dibuat oleh mereka untuk atau menjadi sebagai gara-gara, dijadikan sebagai bahan atau pintu masuk goro-goro untuk mereka membuat gaduh, untuk mereka membuat perkara di negara ini. Untuk itu kita punya teman-teman Ahmad Hosinuddin juga dan lain sebagainya, juga termasuk kita semuanya, insya Allah terus mendukung daripada pengusutan daripada kasus-kasus yang saat ini pemalsuan ijazah. Karena pemalsuan ijazah ini bukan ini saja, Sukmawati sudah 2 kali itu berganti-ganti ijazah. Kalau tidak salah diduga pemalsuan ijazah itu kita kalah. Penggugat bernama Bambang Tri Mulyono pernah ditangkap Barreskrim Polri pada 16 Desember 2016 karena tulisan di bukunya yang berjudul Jokowi Undercover. Tuduhan sudah pernah dilakukan oleh yang bersangkutan sampai beliau itu dipidana dulu, kata Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya atau Ninja C. Suhadi kepada pojok1.id. Suhadi menuturkan gugatan Bambang Tri Mulyono kepada Presiden Jokowi terkait ijazah palsu tidak memiliki data kuat. Bahkan diduga Bambang hanya mengaku-ngaku bahwa ada dugaan ijazah yang digunakan Presiden Jokowi itu palsu. Jangan katanya menurut orang begini begitu, tapi harus dibuktikan bahwa ijazah yang dimaksudkan itu memang dihasilkan dari produk yang tidak benar. Karena itu, Suhadi menyentil Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri Mulyono agar keduanya introspeksi diri. Mengingat kliennya, Bambang Tri sudah beberapa kali menuding Presiden Jokowi dengan hal-hal yang tak ada buktinya sehingga ia terjerat dipidana. Egy Sujana selaku kuasa hukum penggugat harus introspeksi. Kalau dia seorang pengacara, ya maka harus introspeksi dong. Tugas pengacara itu apa sih? Di sisi lain, saya juga melihatnya bukan hanya soal itu, tapi ini mendekati tahun 2024, di mana orang semua mencari panggung untuk saling menjatuhkan. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Gugatan didaftarkan oleh Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover pada Senin 3 Oktober dan telah terdaftar di PN Jakpus. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Namun kekinian, Rektor UGM Yogyakarta, Profesor Ova Emilia meluruskan terkait isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Profesor Ova menyatakan pihaknya perlu meluruskan berita yang beredar luas di publik soal tudingan ijazah palsu Jokowi, baik di media sosial, cetak maupun elektronik. Pernyataan itu disampaikan UGM melalui keterangan tertulisnya, dikutip dari pojok1.id pada Selasa 11 Oktober 2022. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kami akan memohon karena nanti dalam proses perdata ini ada mediasi, penetapan ataupun pemanggilan agar klien kami bisa hadir khusus untuk bisa menghadiri proses mediasi, kata Ahmad Hosinuddin dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi digelar di PN Jakpus, Bambang tak hadir langsung di ruang sidang karena ditahan di rutan Barreskrim. Bambang diwakili pengacaranya dalam persidangan itu. Permintaan Ahmad Hosinuddin itu diamini oleh pengunjung sidang. Hakim mengetuk palu dalam sidang untuk menertibkan pengunjung. Pengacara Bambang Tri Mulyono, Egy Sujana, juga meminta Jokowi dihadirkan secara langsung di persidangan, bukan diwakili oleh kuasa hukum dari pihak Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun Kejagung. Menurut Egy, gugatan itu bersifat personal, bukan mengenai kebijakan. Ketua Majelis Hakim Heneng Pujadi mengatakan, penggugat maupun tergugat berhak mewakili kuasa hukum dalam sidang perdata. Hakim mengatakan akan memanggil penggugat maupun tidak tergugat. Sesuai dengan hukum acara, pihak yang digugat maupun tergugat mempunyai hak untuk diwakili dan ini penggugat juga tidak hadir. Kata Heneng, Yang Mulia, mohon izin penggugat tidak hadir karena ditahan polisi. Tolong Yang Mulia, tidak ada unsur kesengajaan dari klien kami, dia ditahan apa memungkinkan dipanggil oleh Yang Mulia, kata Egy.